Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kebijakan subsidi BBM. Jokowi mengatakan di era SBY pemerintah menggelontorkan uang hingga 300 triliun rupiah hanya untuk subsidi BBM, sementara di pemerintahan era Jokowi mengalokasikan 800 miliar rupiah untuk membuat harga BBM di Papua murah. Jokowi mengatakan dana 800 miliar rupiah itu tidak sebanding dengan subsidi BBM di era SBY. Ini perlu saya sampaikan, urusan bensin untuk menyelesaikan itu harus memakai tambahan transportasi 800 miliar. Ada yang menyampaikan ke saya, Presiden, 800 miliar itu duit gede loh, masa Pertamina disuruh merugi? Enggak rugi. Pertamina tahun ini perkiraan saya untungnya berlipat lebih dari 40 triliun. Kurangi 800 miliar saja rame. Saya sampaikan, saya tanggung jawab. Udah, pokoknya saya minta harganya sama. Dipaksa 1,5 bulan yang lalu, akhirnya alhamdulillah bisa. Dulu subsidi BBM 300 triliun diem semuanya. Ini 800 miliar aja rame. Ya kan? Ya, kita harus ngomong fair. Mentang-mentang yang di Papua diem nggak pernah demo, harus kita beri harga 60.000, 70.000 terus. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang cerah ini. Seperti biasa insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian dan juga masih viral. Seperti biasa pada kesempatan ini kita ditemani oleh Bapak M. Rizal Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang pengamat sosial dan juga kebangsaan ya. Mengamatkan mati. Pemerhati ya, maksudnya pemerhati ya. Nah, insya Allah ada beberapa topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Ya. Insya Allah yang pertama Pak, ini dengan kenaikan BBM ini, ya, Bapak sebagai wakil dari masyarakat, perasaannya gimana Pak dengan kenaikan BBM? Ya, saya kira kita sama dengan masyarakat gitu kan, kecewa gitu kan atas kenaikan BBM. Karena BBM itu memiliki dampak yang luas, bukan hanya BBM-nya saja yang naik, tapi nanti ke harga-harga lain naik, apalagi itu menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Jadi saya kira kebijakan yang tidak populis, maksudnya tidak berorientasi pada rakyat ini, bahkan mungkin hanya berorientasi pada kepentingan tertentu gitu kan, atau ya hanya memikirkan aspek-aspek yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat gitu. Ya, Pak, ini Pak, kalau saya baca di beberapa media itu bahwa sebenarnya minyak dunia itu turun, bahkan di beberapa lagi juga diturunkan. Tapi anehnya di Indonesia itu malah dinaikkan. Mungkin sepengetahuan Bapak itu pertimbangan mereka apa itu Pak? Ya itulah soal pertimbangan yang rasional soal subsidi katanya gitu kan, bahwa BBM itu disubsidi. Nah, subsidi ini harus dinikmati tidak oleh masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk itu. Oleh karena itu harus dialihkan subsidinya. Itu alasan rasional lah, alasan yang ingin dijadikan dalih gitu ya. Tapi sebenarnya memang karena kondisi keuangan kita yang repot gitu. Jadi menurut saya kondisi keuangan negara repot karena mismanagement gitu kan, salah pengelolaan, sehingga ini adalah satu-satunya jalan gitu kan, terpaksa menaikkan harga BBM untuk meningkatkan pendapatan negara. Kan Pertamina juga sedang belepotan, ya tidak sesuai lah dengan dulu siapa tuh si komutnya itu si Ahok tuh, katanya kan bahwa dengan merem aja Pertamina untung, tapi ternyata rugi dan karena pengelolaannya yang memang dari dulu juga kita ketahui
tidak profesional gitu kan, tidak efisien dan hal-hal baik lainnya gitu. Jadi itu gitu, dan itu sudah tidak sesuai juga dengan janji presiden ya. 13 Juli 2022 pernah mengatakan sampai akhir tahun tidak akan menaikkan BBM karena BBM dunia turun. Jadi kan seperti yang disampaikan itu. Tapi baru bulan September saja belum akhir tahun sudah naik gitu. Dan ini kenaikan yang kesekian kali gitu. Jadi bukan pertama naik, ini udah sekian kali naik. Jadi memang sudah berlebihan dan keterlaluan lah gitu. Maka wajar kalau masyarakat mereaksi keras. Pak, ini ada yang menilai bahwa pengertian subsidi itu sebenarnya nggak tepat gitu istilahnya. Ada beberapa pengamat bahwa itu sebenarnya bukan subsidi. Termasuk ini Pak, apa yang disebut SPBU Vivo itu ya, mengatakan itu bukan subsidi sebenarnya, bahkan mereka bisa lebih murah gitu. Nah ini sebenarnya pengertian subsidi sendiri itu maksudnya apa? Ya, saya juga tidak terlampau mendalami gitu ya. Tapi yang jelas dengan ada bandingannya Vivo tanpa subsidi saja dia bisa menjual lebih murah itu, harga lebih murah. Saya kira sehingga subsidi itu menjadi bahasa politik gitu, bukan bahasa ekonomis gitu kan, bahasa politik. Saya mengambil contoh di kasus haji misalnya. Subsidi haji kita murah kok, cuma bayar 35 gitu kan, padahal subsidinya 60. Tapi sebenarnya juga kalau diolah dana haji yang dari masyarakat sebetulnya nggak perlu subsidi lagi gitu kan. Itu saja sebagai contoh gitu. Apalagi juga dalam konteks minyak, bahan bakar minyak ini sama saja. Subsidi itu lebih kepada nuansa politis ketimbang gitu, Pak. Gini, beberapa pengamat juga meragukan tentang statement dari Jokowi yang defisit atau apa namanya itu yang 502 triliun gitu. Padahal menurut hitung-hitungan Profesor Antoni Bidan itu 11 triliun. Ada nggak Pak ini unsur-unsur pengelabuan dari baik pemerintah? Apakah itu dari Menteri Keuangan, dari Pertamina atau dari? Iya, saya kira itu termasuk kebohongan-kebohongan yang rutin. Mungkin dianggapnya masyarakat itu begitu mudah menerima ya? Iya, mudah menerima. Walaupun dia pakai bahasa kan dengan pola perhitungan yang berbeda gitu lah kasarnya gitu kan. Tapi kalau para pakar ekonomi juga melihat bahwa perhitungan yang sisi yang lain gitu kan, dan harusnya itu yang dipakai gitu kan, maka sebetulnya defisit kita hanya 11 triliun gitu kan, atau tidak sampai ke harus 502 triliun tadi gitu ya. Tapi ya gitulah, jadi ini punya hitung-hitungan gitu kan, dengan cara menghitung yang nuansa markup gitu kan sebagai kebiasaannya gitu kan. Ini hitungan real sebenarnya seperti ini. Jadi tidak nyambung Pak gitu antara akademisi gitu kan dengan politisi. Nah, kebijakan politik itu dengan hitungan politik gitu. Itu yang jadi diskrepansi ya, perbedaannya kadang-kadang. Sehingga nggak bisa dijadikan alasan gitu. Ketika dunia berhitung tadi BBM turun, kita naik, kan aneh betulnya itu. Pak, gini, di satu sisi masyarakat itu sepertinya susah mencari jalan keluar untuk mendapatkan kesejahteraan, tapi yang saya dengar Pak justru gaji-gaji dari petinggi ataupun baik direktur, komisaris itu katanya sangat tinggi Pak itu. Iya, saya kira itu juga itu tadi sebenarnya kesenjangan. Jadi diskrepansi itu ya, gap gitu antara miskin dan kaya gitu kan, yang punya jabatan dengan jabatan rendah ataupun pengangguran misalnya. Jadi masalah kita sebetulnya bukan masalah ketidakmampuan kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan baik gitu dan mendapatkan hasil yang baik gitu. Tapi masalahnya adalah tadi gitu kan, dinikmati oleh sekelompok orang yang tidak sampai kepada distribusi ke masyarakat atau rakyat yang seharusnya mendapatkan itu. Jadi ada gap, social gap sebetulnya, sehingga bisa kita lihat gaji-gaji pejabat luar biasa, gaji-gaji komisaris luar biasa gitu kan, gaji-gaji mereka yang menempati badan-badan gitu ya, atau lembaga-lembaga yang dibuat oleh negara juga luar biasa, tinggi-tinggi gitu kan, puluh juta, ratus juta, kadang-kadang sampai ke angka miliar gitu kan. Sementara masyarakat itu tuh cari sejuta aja sudah keringat dingin, keringatnya udah banyak keluar. Gitu. Jadi memang ini terjadi social gap dan kesenjangan sosial itu sebetulnya masalahnya gitu kan, dan itu bisa menimbulkan gejolak. Gitu. Nah kelihatannya masalah BBM ini gitu kan rawan untuk timbulnya gejolak yang lebih masif gitu kan ketimbang kerawanan-kerawanan lain yang sebetulnya juga sudah bisa kita lihat di kelemahan pemerintahan Jokowi. Ya,
Pak, ini juga ada beberapa pengamat yang sebenarnya mereka berpendapat sebenarnya masih bisa diusahakan selain menaikkan harga BBM. Ya. Ini kendalanya di mana sebenarnya? Kenapa mereka itu selalu yang dikejar itu adalah istilahnya mengambil dari ekonomi rakyat atau apa ya, kesengsaraan rakyat itu. Apa nggak ada solusi-solusi untuk mendapatkan pendapatan negara itu? Iya. Ya karena sudah terlanjur gitu Pak, cara mengelola keuangan kita boros gitu kan, dikorupsi gitu kan, sehingga penghematan atau upaya-upaya di pencarian pendapatan dana di bidang-bidang yang sebenarnya bisa dilakukan itu tidak mampu gitu kan mengubah sesuatu yang tadi borosnya gitu kan, kemudian korupsinya gitu yang sudah besar dan sudah luar biasa, sehingga dia harus menaikkan gitu sesuatu yang bersumber pada rakyat karena banyaknya gitu kan, rakyat tuh banyak gitu. Jadi kalau dia menggunakan BBM ya pasti pendapatannya besar gitu, yang bisa menutupi bocor besarnya. Jadi menurut saya itu kebocoran dan pemborosan yang adalah yang harus menyebabkan terpaksa di tingkat peningkatan harga di sekelas BBM di samping pajak. Yang memang pajak-pajak yang ditarik atau harga BBM ini yang menurutnya terpaksa katanya kan gitu. Tapi keterpaksaan ini karena budaya. Budayanya budaya yang buruk gitu kan. Kalau menurut saya begitu, budaya penggerogotan uang negara sangat besar, hanya bisa ditutupi dengan sumber ini, itu keterpaksaan. Dalam bahasanya juga terpaksa. Ini keputusan sulit. Ya dia sendiri yang mempersulit dan gaya hidupnya membuat sulit kok. Itu masyarakat dan rakyat. Pak gini, di satu sisi sepertinya negara itu betul-betul tidak punya uang atau kosong. Tapi di sisi lain yang mengherankan masyarakat itu, ini Pak tentang ambisi Jokowi itu untuk ada program-program yang sebenarnya tidak perlu seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga IKN. Jadi orang curiga Pak, ini sebenarnya menaikkan itu benar-benar karena memang karena untuk menutupi APBN atau justru ada ambisi-ambisi yang lain itu Pak? Ya ambisi yang kemudian gagal gitu, IKN, kereta cepat, kemudian bandara, infrastruktur lah, sampai mau jual jalan tol segala macam. Jadi dari ambisi itu dan rezim ini akan memberi warna gitu kan, warna investasi, warna infrastruktur, pengembangan infrastruktur itu warna gitu. Kemudian dia lakukan itu gagal. Kegagalan inilah yang tadi kita sebut menjadi akhirnya dana negara banyak kesedot sana sini gitu. Jadi akhirnya ya terpaksa harus mengambil jalan yang harus berisiko gitu kan, berhadapan dengan reaksi publik. Ya walaupun seperti yang sudah mungkin dia beranggapan reaksi itu kan sementara, setelah itu kan bisa diredam gitu kan. Tapi itu kan ada waktunya Pak gitu kan, tidak selamanya orang bisa melakukan suatu upaya-upaya represif itu di satu waktu tertentu, tapi untuk permanen melakukan itu tidak bisa gitu. Akan ada satu saat ketika rakyat memang melawan dan tidak takut pada tekanan lagi atau upaya-upaya yang disebut tadi represif itu. Baik Pak, ini kalau kita sedikit merujuk ke belakang ya Pak ya, dibandingkan dengan zaman Pak Harto atau SBY, mereka itu sangat takut untuk menaikkan harga walaupun cuma beberapa ratus, sehingga mereka akhirnya nggak jadi seperti itu. Bahkan di rejim Jokowi itu, ini ada yang menyebut malah sampai 12 kali Pak menaikkan ini. Nah, ini apakah karena karena memang kebutuhan yang memang diperlukan atau karena mismanagement Pak, ada kesalahan pengelolaan negara sehingga ini sepertinya kita akan mengalami hal ini terus-terusan seperti itu Pak? Iya, mismanagement pasti gitu kan, pengelolaan negara yang nggak benar. Bukan hanya di bidang ekonomi gitu ya, ekonomi dalam arti mencari pendapatan negara seperti ini gitu kan. Tapi juga di bidang ekonomi, budaya, politik semua gitu kan, manajemennya tidak sesuai dengan amanat gitu, amanat hukum, amanat konstitusi, amanat rakyatnya sendiri gitu kan. Jadi karena itu dilakukan gitu kan, maka dia mengupayakan apa yang bisa dikerjakan sehingga bahasanya menghalalkan segala cara gitu, sehingga termasuk cara menaikkan BBM ini adalah termasuk menurut saya itu menghalalkan segala cara. Itu yang penting tujuan tercapai, dan tujuannya itu sayang itu mempertahankan kekuasaan. Itu tuh biaya sebenarnya untuk mempertahankan kekuasaan.
Walaupun tadi dengan risiko, cuma risiko itu tadinya dia berhitung gitu, berkalkulasi, ya paling reaksi rakyat sebentar, kemudian bisa diredam. Ya bolehlah untuk 1, 2, 3 kali, untuk kenaikan sampai 11 kali mungkin, tapi yang ke-12 kali mungkin bisa terjadi perubahan yang dia tidak duga gitu kan, bahwa rakyat tidak peduli lagi gitu kan ya, terhadap itu, melanggengkan kekuasaan dengan cara gitu kan, mengeruk gitu kan keuntungan dari keringat rakyat. Pak, kalau menurut Bapak aksi-aksi yang sekarang sedang berkembang tampaknya semakin marak, semakin besar ya, karena seolah-olah sudah tidak punya harapan ya Pak ya, rejim ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Menurut Bapak aksi-aksi ini akan berjalan lebih besar atau hanya sekilas saja Pak? Kalau menurut saya besar karena sudah waktunya gitu. Iya, iya. Jadi kan kalau sudah sampai waktu gitu, waktu bukan Bapak nyebutnya ajal. Idza jaa ajaluhum itu kan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya sa'ah. Memang betul momentum ketika saatnya tiba. Dari dulu ini sebenarnya mismanagement gitu kan, korupsi, kekuasaan gitu kan, kemudian juga atau sikap-sikap otoriter sudah berjalan. Sebenarnya masyarakat itu sudah ingin berubah gitu, dan harus berganti lah. Sejak dulu juga sudah bilang ganti presiden, sudah ada teriakan gitu. Cuman itu kan nggak pernah dibaca sebagai koreksi, malah terus saja gitu kan mengandalkan alat kekuatan gitu, baik polisi, TNI ataupun aparat yang lainnya gitu kan, untuk menunjukkan bahwa saya masih berkuasa. Tapi kan ada waktunya gitu. Nah ini mungkin BBM ini adalah waktu itu. Karena apa? Karena ini kulminasi dari kekecewaan. Bukan hanya karena si BBM-nya itu sendiri. BBM ini adalah satu proses kulminasi dari satu proses kekecewaan. Gitu. Itu akan meledak, akan terus membesar gitu. Dan mungkin pilihannya menurunkan kembali. Gitu. Saya kira kemungkinannya menurunkan kembali harga BBM. Gitu, karena terpaksa tidak kuat melawan arus gitu, daripada bertahan, atau ya harus turun presiden gitu. Makanya saya buat gitu kan, BBM naik, Jokowi turun gitu kan. Kalau terus bertahan di kenaikan, dia harus turun, nggak berat lah gitu kan. Rakyat ini punya kesabaran dengan batas waktu. Baik sahabat sekalian, kalau kita melihat gelombang penolakan ini makin membesar ya, dan hampir di semua elemen sekarang itu melakukan penolakan. Jadi apabila saat-saat ini terjadi demo yang besar-besaran, itu kemungkinan tidak akan berhenti 1-2 hari, tapi akan terus. Dan sikap pemerintah yang terlalu pede kemungkinan akan berubah ketika mereka harus menghadapi gelombang massa yang begitu besar. Pilihannya hanya 2, BBM diturunkan atau Jokowi turun. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.